Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif kelas 10 semester Gasal, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk itu, mari simak materi berikut ini. Untuk materi hari ini kita membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3. K3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 12 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yang isinya memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai atau pengawas atau ahli keselamatan kerja memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindungan diri diwajibkan diragukan olehnya, kecuali hal khusus yang ditentukan oleh pegawai. Selain itu, diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang pertama, undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja. Poin nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat di sekelilingnya, sehingga diberi produktivitas kerja yang optimal. Itu tadi badan hukum yang mengatur tentang keselamatan kesehatan kerja. 4 aspek kesehatan dan keselamatan kerja yang perlu diperhatikan adalah selama bekerja adalah yang pertama, kondisi lingkungan di tempat kerja dan lingkungan sekitar tempat kerja, peralatan dan perlengkapan kerja, prosedur kerja, dan alat kesehatan kerja. Beberapa jenis kecelakaan kerja yang dapat terjadi di sektor industri. Contohnya 1, elektronik atau manufaktur. Yang pertama, teriris atau terpotong, terlindas atau tertabrak, berkontak dengan bahan kimia atau berbahaya lainnya, kebocoran gas, menurunnya daya pendengaran dan daya penglihatan. Yang nomor 2, produksi metal atau manufaktur, terjepit atau terlindas, tertusuk, terpotong, tergores, jatuh terpeleset, terjadinya kontak antara kulit dengan cairan metal dan cairan non-metal. Poin ketiga, petrokimia atau minyak dan produksi batu bara, produksi karet, produksi plastik. Contohnya, terjepit atau terlindas, teriris atau terpotong atau tergores, jatuh terpeleset, tertabrak, terkena benturan keras, terhirup atau terjadinya kontak antara kulit dengan hidrokarbon. Contoh kecelakaan kerja di bengkel otomotif atau di bengkel praktek. Yang poin pertama, kejatuhan barang dari atas kalau kita bekerja di bawah kendaraan, terjepit atau terlindas, tertabrak, terpeleset, cedera tulang atau sendi, terjatuh, terguling,
cedera punggung dan bahu, terbakar, terkena benturan keras, berkontak dengan bahan kimia atau berbahaya lainnya seperti hidrokarbon, minyak rem, elektronik baterai, atau oli tap-tapan kalau di bengkel kita ya. Yang selanjutnya tersengat listrik, teriris, sobek, atau terluka dengan benda tajam. Itu beberapa contoh kecelakaan kerja di bengkel otomotif atau bengkel praktek kita. Prosedur K3 yang harus diketahui dan diterapkan di tempat kerja, terutama di bengkel otomotif atau bengkel praktek. Poin pertama, sesuai Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja. Yang kedua, mematuhi peraturan K3 yang diberlakukan perusahaan. Yang nomor 3, menganalisis kondisi lingkungan kerja. Nomor 4, menganalisis kondisi peralatan dan perlengkapan kerja, termasuk penggunaannya sesuai dengan fungsinya. Menjaga lingkungan kerja tetap bersih dan rapi atau 5S. Bekerja sesuai prosedur atau SOP, terjadinya alat selamat kerja dan terampil dalam penggunaannya. 5S adalah seiri atau pemilahan, seiton atau penataan, seiso atau pembersihan, seiketsu atau penjagaan kondisi yang mantap, setsuke, penyadaran diri akan kebiasaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Itu kepanjangan dari 5S. 5S itu dari bahasa Jepang ya. Seiri merupakan langkah awal implementasi dari 5S, yaitu pemilihan barang yang berguna dan tidak berguna. Barang yang tidak berguna disisihkan dan disimpan. Barang yang tidak berguna disisihkan dan dibuang di tempat sampah. Dalam langkah awal ini dengan istilah red tick strategi, yaitu menandai barang-barang yang sudah tidak berguna dengan label merah agar mudah dibedakan dengan barang-barang yang masih berguna. Barang-barang dengan label merah kemudian disingkirkan dari tempat kerja, semakin ramping tempat kerja dari barang-barang yang tidak dibutuhkan, maka semakin efisien tempat kerja tersebut. Itu penjelasan dari Seiri. Kalau seiton adalah langkah kedua setelah pemilahan, yaitu penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman serta diberi indikasi. Dalam langkah kedua ini dikenal istilah Sengbot strategi, yaitu menempatkan barang-barang berguna secara rapi dan teratur. Kemudian diberikan indikasi atau penjelasan tentang tempat, nama barang, dan berapa banyak barang tersebut agar mudah saat akan diakses. Sandbox strategi mengurangi pemborosan dalam bentuk gerakan mondar-mandir mencari barang. Seiso adalah langkah ketiga setelah penataan, yaitu pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan serta mesin, baik yang mesin yang breakdown atau tidak dipakai maupun dalam rangka program preventive maintenance atau yang perlu diperbaiki. Sebisa mungkin tempat kerja dibuat bersih dan bersinar seperti ruang pameran agar lingkungan kerja sehat dan nyaman, sehingga mencegah motivasi kerja yang turun akibat tempat kerja yang kotor dan berantakan. Seiketsu adalah langkah selanjutnya setelah seiri, seiton, dan seiso, yaitu penjagaan lingkungan kerja
yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Keadaan yang telah dicapai dalam proses Seiri, Seiton, dan Seiso harus distandarisasi. Standar-standar ini harus mudah dipahami, diimplementasikan ke seluruh anggota organisasi dan diperiksa secara teratur dan berkala. Shitsuke adalah langkah terakhir, yaitu penyadaran diri akan etika kerja. Ini mengarah ke personel, disiplin terhadap standar, saling menghormati, malu melakukan pelanggaran, dan selalu senang melakukan perbaikan. Seisei, Seiton, Seiso, dan Setsuke adalah bahasa Jepang. Kalau di Indonesia, 5R adalah sortir, susun, sapu, standarisasi, atau swadisiplin. Atau boleh kita ganti dengan 5K, ketertiban, kerapian, kebersihan, kelestarian, dan kedisiplinan. Alat keselamatan kerja. Ini adalah beberapa contoh alat keselamatan kerja yang perlu ada di bengkel ya. Yang pertama, alat pemadam kebakaran atau APAR. Pada gambar itu yang atas sebelah kanan yang warna merah itu adalah alat APAR atau pemadam kebakaran. Yang poin B, pakaian kerja itu yang warna coklat kanan dekatnya APAR itu. Yang poin C, sepatu kerja. Sepatu kerja harus tebal. Yang poin D, sarung tangan kerja. Yang poin E, pelindung kepala atau helm. Poin F, pelindung mata atau goggle. Yang poin H, himbauan atau rambu-rambu atau tanda isyarat. Keselamatan kerja di bengkel otomotif yang perlu diperhatikan adalah ada 5 aspek ya. Yang pertama, kondisi lingkungan bengkel otomotif tempat kerja. Alat keselamatan kerja di bengkel otomotif. Alat pemadam kebakaran, pakaian kerja. Ini tadi sudah saya sampaikan di poin tadi ya ini. Bekerja dengan aman dan rapi. Bekerja dengan aman dan rapi antara lain dengan menjaga agar tempat kerja selalu bersih. Saat pekerjaan selesai, alat dikembalikan segala sesuatunya dengan teratur. Suku cadang bekas harus dikumpulkan dalam kantong plastik untuk selanjutnya dibuang atau dikembalikan ke pelanggan atau customer. Memarkir kendaraan yang akan diperbaiki di dalam garis setal. Jangan sampai keluar karena akan mengganggu kendaraan lain. Tidak menempatkan sesuatu di tengah jalan atau pintu masuk, walaupun untuk sementara, karena akan mengganggu mobil keluar atau masuk. Tidak meninggalkan kunci atau suku cadang di lantai, di mana dapat menyebabkan Anda atau orang lain tersandung atau terpeleset. Biasakan menempatkan mereka pada kedi atau meja kerja. Membersihkan dengan segera setiap bahan bakar, oli atau gemuk yang tertumpah. Membersihkan alat-alat atau SST yang telah dipakai. Ingat 5S. Menangani kendaraan pelanggan. Selama bekerja harus selalu memakai fender cover, seat cover, dan floor cover agar tidak merusak atau mengotori kendaraan. Jagalah selalu kebersihan fender cover dan seat cover. Oli atau gemuk yang ada pada tangan atau alat-alat Anda dapat mengotori kendaraan. Karena itu, tangan dan alat-alat harus dijaga agar tetap bersih. Jangan sekali-kali memasukkan benda yang tajam seperti obeng ke dalam kantong baju
karena dapat merusak kendaraan dan melukai Anda sendiri, misalnya Anda terjatuh. Bersihkan selalu minyak dan oli yang tertumpah sehingga kendaraan tidak dalam keadaan kotor. Jika oli yang tertumpah dibiarkan begitu saja, langganan akan mengira terdapat kebocoran pada kendaraannya, lalu membawa kembali ke bengkel. Apabila kendaraan tertumpah minyak rem, jangan mengelap tumpahan karena dapat merusak cat. Cara menanganinya adalah dengan memberi air pada tempat yang tertumpah minyak rem. Perilaku di double bengkel yang perlu diperhatikan yaitu: yang pertama, jangan meninggalkan peralatan dan komponen di lantai karena orang dapat tersandung. Yang poin B, bersihkan tumpahan bahan bakar, oli, atau stempet dengan segera untuk mencegah agar tidak ada yang tergelincir. Poin C, jangan bekerja dengan posisi tubuh yang tidak nyaman. Hal ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi kerja, juga dapat menyebabkan terjatuh atau cedera. Berhati-hatilah saat menangani benda-benda yang berat, karena Anda dapat terluka bila benda-benda tersebut menjatuhi kaki Anda atau punggung Anda, bisa cedera. Poin E, jangan merokok saat bekerja, terutama jika sedang bekerja dekat suit, papan suit, motor listrik, perawatan sistem bahan bakar, motor listrik, baterai yang sedang slide, dan lain-lain. Takutnya nanti terjadi hubungan singkat atau konsleting. Poin F, peralatan kelistrikan, hidrolik, dan pneumatik dapat menyebabkan cedera serius bila tidak digunakan dengan benar. Baca buku petunjuk penggunaannya. Kenakan kacamata pelindung sebelum menggunakan peralatan yang menebarkan serpian-serpian kecil yang bisa memantik ke mata ya. Poin H, jangan menggunakan sarung tangan saat bekerja dengan peralatan yang berputar atau saat bekerja di area menggerakkan rotasi. Untuk menaikkan kendaraan pada lift, pertama-tama angkatlah ban sampai berada sedikit di atas permukaan tanah. Lalu, pastikan bahwa kendaraan telah ditopang dengan aman pada lift sebelum menaikkan kendaraan seluruhnya. Jangan pernah menggoyang kendaraan bila telah dinaikkan, karena kendaraan dapat jatuh dan melukai Anda atau orang di sekitar Anda. Pada umumnya, kecelakaan kerja terjadi karena dua faktor, yaitu yang pertama, kecelakaan dikarenakan faktor manusia atau human error, dan kecelakaan dikarenakan faktor fisik seperti mesin, peralatan, rendahnya standar pengamanan peralatan, dan lingkungan kerja yang buruk. Jadi, bijaklah dalam bekerja dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan kerja. Baiklah pelajar Skapsa, demikian mata pelajaran hari ini. Untuk tugas, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.